gue lihat gimana di Sherina, menurut gue dia paling shining. Dan gue merasa Ardit itu tipe yang mau bertumbuh bareng ketika kita masuk ke dalam project, dan serius sebenarnya orangnya. Hai Okezoners, bertemu lagi sama gue Tommy di Cicet, dan kali ini bersama dengan Ardit dan juga Naya. Siapa yang tidak kenal Ardit, siapa yang tidak kenal Naya? Dua orang yang sukses ya di belantika industri di Indonesia. Ardit ngelucu terus. Amin. Keluar masuk. Ini kita nggak apa-apa ngomong ini pada kerja nih kiri kanan. Iya. Justru ini adalah gimmick-gimmick, talent-talent gitu. Khusus buat kalian hari ini loh guys. Ekstras. Bukan Mas, emang kerja di sini. Kirain. Cuma emang Iya. Tapi ini buat Okezoners yang mungkin kayaknya belum familiar sama mereka berdua. Ardit ini adalah komika yang sekarang lagi banyak banget filmnya. Tiap tahun ada filmnya loh. Amin. Saya aktor saya sekarang. Iya, Jadi bukan sineas. sineas ya. Naya orang yang suka jalan-jalan, hobinya jalan-jalan, bisa jadi cuan, bisa jadi duit, dan sekarang hobi nulisnya bahkan bisa membuat dia bisa bikin banyak cerita, mengarah-ngarahkan orang di depan kamera. Kok bisa sih kalian bisa sukses ini? Widih. Lu duluan mana sih? Lu duluan kuliah apa itu sih? House traveling sih sebenarnya. Kuliah dulu. Kuliah film tapi emang bener. Iya. Kuliahnya bukannya kuliah ini kreatif ya, komunikasi massa. Ya, tapi ininya jurusannya film. Oh. Tapi akhirnya gimana? Akhirnya bisa nyemplung ke industri film beneran, kan banyak yang kuliah nih. Habis itu lulus beda sama ini tujuannya. Nah, gue juga sebenarnya nyemplung juga, jadi gue nyoba sempet di broadcast juga, terus nggak cocok, terus akhirnya gue coba di film. Nggak cocok karena waktunya? Enggak, karena ternyata gue kurang passionate di situ. Terus pas gue coba film tuh gue nyoba semuanya, jadi telco, jadi anak make up, iya. Yang ngomongin talent tuh telco. Nah iya, make up, touch-up. Dulu gue nge-touch-up-in orang tahu. Punya aja kagak bisa touch. Kok bisa? Ini nyasar dong orang-orang. Terus anak lighting, bawa-bawa lighting jadi askam gitu. Gue mencoba semuanya waktu itu. Terus ternyata gue paling cocok di film, ya udah. Gue kira-kira ya 2 tahun lah project Thank You semua ya. Itu waktu sebelum yang jalan-jalan itu? Setelah itu baru jalan-jalan. Men. Oh, dari situ. Udah tahu. Akhirnya meraih kesuksesan sampai sekarang. Amin ya. Baru suksesnya. Oh, lu udah ngerasa sukses? Belum. Oh, Bro Ardit ini karena saking suksesnya ya, Amin, dia amin, ya Allah. meremeh-temehkan seorang Naya. Coba kita tanya. Enggak, karena ini saya itu sama Naya ini memang ini pertama kali saya kerjasama sebagai aktor dan sutradara. Tapi sebelumnya selama 2 tahun saya udah jadi komedi konsultan dia di Imperfect Series. Oh, gitu. Jadi selain menjadi komika, melucu di depan kamera, berakting di depan kamera, juga ngasih-ngasih komedi konsultannya beliau. Dia. Gitu. Buat yang nggak tahu, komedi konsultan tuh apa sih? Ngasih jokes setiap hari. Sebenarnya nggak, itu tuh kayak ada action konsultan kan, kalau bikin film action ada action konsultan. Kalau film bikin musikal ada musik konsultannya juga. Nah, biasanya tuh misalnya di skrip tiba-tiba harus ganti set, tiba-tiba di skrip dirasa punchline-nya kurang cocok dengan aktor yang memainkan. Nah, itu kita harus nyari jalan tengahnya supaya pelurunya sesuai dengan aktor gitu. Tes, coba tes. Misalnya nih. Bikin kegiatan nih loh. Misalnya. Ini Imperfect Series, ya kan ada 4. Ini buat teman-teman yang nonton, Mas nonton? Itu yang ada Aci, Kiki Saputri, Neneng sama Maria, Sasa Utari itu. Nah, misalnya punchline ini diberikan oleh pada Kiki, padahal nih harusnya nih Aci yang bawa. Jadi kayaknya ini harusnya Aci deh, Kiki nimpalinnya begini gitu. Jadi biasanya komedi konsultan tuh tahu warnanya masing-masing, tahu pelurunya masing-masing, tahu senjatanya masing-masing apa. Tinggal kita yang ngasih, oh ini senjatanya di sini, ini pelurunya di sini gitu. Dan kadang gue juga suka request dadakan sih, kayak, Contoh? Dit, ini kok kayak mesti dilucuin yang ini, coba dong. Nah. Ya, jadi kita ini lagi set up 30 detik ya. Gitu, suka di-challenge gue sama dia. Iya. Tuh. Awal-awal sih kagok, tapi udah makin di sana udah santai. Udah tahu. Oke. Tapi kalian bisa sampai jadi orang yang sesukses ini tuh. Amin ya Allah. Progresnya gimana? Emang ya belajar terus atau emang dari awal emang passionnya di situ? Kalau gue sih grinding adalah kunci kesuksesan. Walaupun gue merasa
ya belum sampai situ amat ya. Cuman ya gue Udah ada dapat di penghargaan loh, kok belum sampai situ? Nah, Gua. gitu. Maksudnya untuk gue Speech-nya pantun. Iya. Panik, menang panik pantun gitu. Kaget. Ini Kita apa? yang nonton kaget lah. Tiba-tiba Soalnya ya? itu di tengah-tengah syuting Tiba-tiba. kami. Ya kan, dia datang nih diundang gitu. Oh lagi syuting Tunggu Aku Sukses nanti. Iya, break dia ke acara award itu Iya. gitu. Kita kira kan akan haru, akan apa. Tiba-tiba Tapi ini tetap low key ya, walaupun sudah sukses ini merasa belum. nah ya bismillah ya. Soalnya takut jumawa ya. Kan kita sebagai orang Indonesia nih kita dilatih Iya, untuk tidak bener-bener. jumawa. Apalagi kemarin ada ini loh, ada blunder yang ngaku-ngaku anaknya senang banget jadi WNA, dia aja jadi WNO. Oh, nggak Oh, iya. ngikutin Saya saya. tahu. Padahal ngikutin tapi Ada main takut. Twitter, saya ada. Iya, tapi ya untuk gue merasa gue ada di titik ini tuh 15 tahun gue grinding sampai nyampe sini. Jatuh bangun nyaris gagal, nyaris mau berhenti jadi sutradara. Coba lagi ya 15 tahun lah kira-kira. Kalau Ardit berapa tahun Dit? Dari awal jadi komika nyoba 2011. keluar masuk. Sampai akhirnya jadi aktor papan atas yang sebentar lagi meraih aktor terbaik pilihan pemirsa. Gimana? Aktor Belibet terbaik. Berarti dari 2011 tuh. Berarti 16 tahun berarti udah. 16 tahun. Gokil. Oh sama kita ya berarti Iya, ya kurang berjuangnya segitu. Nah, kalau biasanya kan kalau misalnya lagi ngumpul keluarga nih, lagi lebaran atau enggak, terus ngumpul sama saudara-saudara, sama om, ditanyain. Kan Nah, lo ditanyain nggak? Gue ditanyain. Lo apa? Ditanyainnya apa? Gue penasaran. Kalau gue dulu waktu sebelum nikah tanyain kapan nikah. Waktu awal kali pertama kerja, kapan traktir kita gitu. Kan pasti semuanya mirip ya. nanyain kapan sukses. Nah, kalian ini termasuk orang yang menghindar ngelawan dengan ngasih lihat prestasi atau ini aja adu bacot aja sama keluarga. Kalau gue sih sebenarnya tipenya kalau Ardit ya itu ini bukan maksudnya bukan pakai kata ganti Ardit ya. Ini maksudnya kan bisa pilihannya ada Arga atau Ardit. Bukan, Ardit belum makan deh, bukan gitu ya. Kalau saya tuh bisa lebih ke kayak bukan ngelawan sih. Jawab tapi versi bercanda gitu misalnya. Contoh? Mana? Misalnya kayak gimana kerja di Jakarta? Ada lah, aman aja gitu-gitu. Lu bisa gitu-gitu. Kalau ditanya kapan nambah anak lagi? Apa? Ya sedikasihnya gitu. Oh. Ini ada. Ada di belakang ya, produksinya gimana caranya ya? Nggak ada. Lalu emang gimana? Yang mana nih? Kalau ditanya, apa aja deh? Kayaknya ada rahasia yang kita tidak tahu nih. Nggak perlu rahasia, orang mah pada tahu. Kalau ditanya kapan sukses, ya gue jawab ya doain aja. Ya doain ya semoga tante mau nyusul duluan suksesnya. Tapi kalau menurut kalian kenapa sih budaya di Indonesia tuh selalu nuntut kapan sukses, kapan punya anak, kapan bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Malah pas lagi ngumpul keluarga lagi. Iya, kayaknya menurut gue sebenarnya itu budaya basa-basi. Menurut gue orang Indonesia itu nggak ngerti boundaries. Jadi mereka nggak ngerti bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang terkadang terlalu menjurus gitu. Jadi sebenarnya maksudnya niatnya baik buat ngajak ngobrol. Iya. Jadi Karena bingung kali, apa ya? bingung kayak mau Apa nanya ya? apa lagi, dan kan sebenarnya kita juga sebagai keluarga Indonesia kan cenderung kita berbasa-basi ya. Benar, Nah. basa-basi yang tidak penting kadang Iya, perlu ya. apalagi ketika berbahasa basi itu tidak dibekali oleh ilmu tentang orang tersebut. Nggak follow di Instagram, Nggak ngerti ya kan. update ya. Jadi paling yang ditanya ya apalagi kalau bukan gendutan, Bener, kurusan, iya. kapan nikah, Kuliah. kapan punya anak, kapan lulus. Jadi ya akhirnya basa-basi itu jadinya pertanyaan-pertanyaannya cukup cenderung. Ya, apalagi misalnya ada perbedaan generasi gitu. Misal, kamu kerja di mana? Agensi. Apa itu? Tante nggak tahu kerjaan itu. Nah, jadi iya. perbedaan-perbedaan itu yang mungkin si tante merasa Kerjaan cuma yang- nanya doang, dia yang ngerasa kayak, kok lu ngejudge sih gitu. Terjebak sama romansa masa lalu dia bahwa pekerjaan di bidang ini yang bagus, Iya, yang tempat harus lain enggak gini-gini. gitu ya. Orang, gue kerja nih sampai sekarang sebelum kakek gue meninggal ditanya, Dit kerja di Jakarta seragamnya mana? Gitu. Waduh, nggak ada lagi, gimana ya jelasinnya gitu. Iya. Karena emang perbedaan generasi aja gitu. Nah, tapi ngeliat-ngeliat di pin kalian ini ada tulisan Tunggu Aku Sukses Nanti. Ada apa ini? Ngomong-ngomongin tentang sukses, ada tulisan ini ada apa? Jadi gue dan Ardit ini sebenarnya
bikin satu film yang dimana adalah doa buat kita semua juga. Bahwa di Lebaran ini kita menunggu sukses kita. Kok langsung batuk? Lu nggak apa-apa kalau ngomong nggak usah, nggak usah, yakin aja, nggak usah lu, gitu nggak usah. Menunggu afirmasi ya, menunggu afirmasi. Yakin aja. Nih, ini sebenarnya ini adalah pertama kali kami promo. Saya sama Naya berdua. Tadinya belum pernah berdua Tadinya doang nih. biasanya entah saya sendiri, entah saya sama. Terus tujuannya apa nih obrolan? Makanya ini adalah pertanyaannya gini. Sering kali ada, kenapa lu Dit? Nah, ini pas ada Nayanya di sini. Maksudnya kenapa lu itu apa maksudnya? Kenapa gue yang Kenapa dipilih? dia yang dipilih? Karena kan kalau misalnya dikasih tahu nih film ini tuh drama komedi. Dramanya bebannya besar lah gitu. Kalau ditanya, kita ada film komedi, kira-kira aktornya siapa ya? Mungkin nama gue ada di urutan 83 kali. Ada 82 orang yang lebih drama gitu, maksudnya secara kemampuan, kapabilitas gitu. Kalau komedi iya bisa Kalau di komedi ya mungkin atas. bisa lah, mungkin gitu. Dan gue agak menjebak dia sih sejujurnya. Iya. Jadi nama Ardit yang milih lo untuk ada di Wah. film ini. Iya, bener-bener dia. Why? Karena pertama dari awal gue bikin, balik lagi ya ke Tunggu Aku Sukses Nanti ini. Awal gue bikin proyeksi Tunggu Aku Sukses Nanti ini, memang gue pengen bikin film ini tuh secara packaging ringan. Walaupun secara isu udah cukup berat. Iya. Karena menurut gue, Tiap tahun ya ada ya? karena tiap tahun selalu ada dan isunya sangat relatable dan ini tuh bisa banget dibawa ke drama, heavy drama sebenarnya. Cuman gue merasa kayaknya lebih enak dan lebih ringan kita nontonnya ketika kita nonton ini tuh kita bisa mentertawakan nasib kita Iya, sendiri iya. Makanya sebenarnya masuklah dan beliau. karakternya. Dan menurut gue yang paling bisa masuk ke dua-duanya itu ya Ardit. Karena menurut gue dia paling fluid, kayak ke drama masih bisa tapi dijadiin komedi juga masih bisa tanpa harus membuat ini jadi slapstick gitu. Tapi kita bisa menertawakan hidup dia yang juga mencerminkan hidup Orang-orang kita juga. Ini Gitu. pertama kali denger Dit? Pertama kali gue. Pertama kali denger. Iya, Eksklusif nih berarti nih. Bahkan nih waktu casting dia udah nyuruh gue pakai baju hitam putih. Dia? Ya biar jadi Arga. Kan Arga itu kan nyari kerja itu pakai baju hitam putih. Oh di film ini lo berperan Iya. sebagai Arga? Arga. Nah dia bilang dia datang pakai baju hitam putih ya, atasan kemeja putih, bawahan kain hitam. Oh kayak anak-anak magang. Kayak anak magang gitu. Lamar kerja. Dari Oh, awal bener. casting tuh, dari awal datang. Dan sebenarnya gue bilang ke dia bahwa ini dramanya nggak berat, ini gampang banget. Udah lu cobain aja, ini seru banget. Lebih banyak komedinya. Kok gini? Anda merasa dijebak saat itu? Dijebak saya. Iya. Kenapa lo yakin banget sama Ardit? Sampai dia lo undang, Nay? Karena itu dia dari masa pertama gue kan udah pernah kerja bareng sama dia ya. Dan gue juga lihat gimana dia tuh secara peran dan juga secara aktor itu tuh dia bertumbuh di setiap proyeknya. Kayak gue lihat gimana di Sherina, menurut gue dia paling shining menurut gue ya pribadi. Dan di proyek-proyek lainnya. Dan gue merasa Ardit itu tipe yang mau bertumbuh bareng ketika kita masuk ke dalam proyek dan serius sebenarnya orangnya. Kalau misalnya udah ngambil tuh ya dia akan ngasih 1000% Nice. gitu. Sama dia butuh komedi konsultan. Sama itu juga. Sekalian ya. Sama itu juga kayak Iya, ini kayaknya iya, butuh iya. komedinya Iya, juga. Jadi budgetnya aktor aja. Iya. Dan budget temen kayak ayo Dit, ayo kita bareng-bareng lagi yuk gitu. Easter egg-nya apa sih? Pokoknya dia tuh datang waktu saya syuting Sate Gagak. Dia datang ke lokasi, Dit, ini dong, casting dong film gua gitu. Nah itu tuh gua bener-bener adalah nothing tulus aja lah, masuk enggak ya. Jadi kalau masuk gue bersyukur karena kayaknya kalau gue mau masuk drama harus sama direktur yang sangat gue percaya udah pernah kerja sebelumnya. Nah yang ngajak udah kalau dapat, kalau enggak ya udah tenang, gue nggak deg-degan main drama gitu. Nah padahal gue tuh nggak tahu loh dia sebenarnya mau. Jujur gue nggak tahu kalau lu tuh sebenarnya kepengen. Gue pikir lu tuh kayak ya udah kayak Males-malesan gitu ya? Gara-gara temen kayak yang setengah ngajak, hati karena gitu. nggak karena gue ngajak dia nggak enak. Jadi Ada kepengen. Tapi gua gue nggak nggak tahu ini kayaknya jalur pintu masuk gue ke drama itu lewat apa gitu. Karena ya itu sutradara mana yang kayaknya kalau drama Ardit deh kayaknya. Baru lo doang, Kayak Nay? dia doang. Iya. ya jadi gue pertama kali tuh gue pikir dia karena nggak enak gue minta tolong casting jadi ya udah deh dikerjain gitu. Gue nggak tahu kalau ternyata dia semau itu, tapi gue dari awal itu bahkan di terakhir tuh udah tinggal 2 orang nih antara satu aktor lain dan Arman. Saya sama Nicholas Saputra. Wah, lu yang menang. Kayak nggak mungkin. Wow. Ketahuan banget bercanda. Tapi akhirnya lu memerankan acting drama gimana, Dit? Maksudnya kalau orang-orang nonton trailernya ya, Bagus iya banget coy. ya. Kenapa Demi sih harus Allah. ayah terus yang disuruh-suruh? Apa karena ayah yang paling miskin?
Nih gue kasih tahu bagus lu. Dit. Amin. Gimana Dit? Amin. Akhirnya lu ngikutin Sebenarnya itu karena terbantu karena ceritanya yang sangat relate sama masyarakat gitu. Jadi untuk Sama jadi lu juga ya kayaknya. Masyarakat lu. jadi waktu jadi Arga tuh nggak usah nyari jauh-jauh ke harus menonton siapa enggak karena memang di sekeliling kita ada yang seperti itu gitu. Jadi kita nggak usah nyari-nyari untuk bisa jadi Arga gitu. Bahkan ada beberapa scene yang nggak disuruh haru ya, tiba-tiba jadi haru sendiri gitu. Kayak cerita aja ini gue udah pernah gue ceritain. Cerita ngasih gaji ke ibu gaji pertama ke ibu. Terus itu kita ngerasa ya udah tapi yang main haru tiba-tiba kru juga udah pada nangis ya. Kita lah pada nangis gitu. Tapi akhirnya ini Adit Naya. Kan ini judul filmnya Tunggu Aku Sukses Nanti. Maksudnya goalsnya itu sukses tuh apa sih? Kan orang-orang beda-beda ya. Sukses ada yang bilang, oh kalau gue jadi presiden gue sukses. Ada yang bilang, oh kalau gue jadi Mas, kalau itu ketinggian. sulit. Oh kalau tahun gue sekali. pacarin CEO ini sukses. Kalau Ardit apa sih? Kalau boleh tahu, gue juga penasaran nih. Bisa makan all you can eat nggak pakai strategi. Udah tuh sukses menurut Sukses gue. ya? Kayak misalnya Sesimpel itu ya? siang-siang makan all you can eat, ayo gitu. Puasa. Tapi kalau sekarang sampai sekarang malah gue kayak, oh sore mau all you can eat gue nggak makan seharian. Oh, iya bener biar nggak rugi. Biar nggak rugi gitu. Lu apa? Kalau gue di saat gue merasa cukup dan gak butuh validasi lagi buat orang-orang lain. Asik, Naya Saya 2026. Coba dielaborasi Kak Naya. Ya itu ketika gue merasa kayak Ini yang nonton tuh kayak, wah bacot. kayak ngerti aja lo gitu. Enggak, tapi bener karena gue merasa kayak sebelum-sebelumnya gue merasa gue selalu kurang. Kayak buat keluarga gue, buat diri gue sendiri. Dan ternyata sebenarnya ya yang menentukan cukup atau sukses atau enggaknya dan cukup atau enggaknya tuh ya diri gue sendiri. Kapan gue merasa, oh enggak nih gue hidup udah cukup nyaman. Dan gue udah gak ngerepotin siapa-siapa, gak ada utang. Gak minta sama siapa-siapa ya. Gak minta sama siapa-siapa. Dan gue udah gak butuh untuk pembuktian diri lagi ke siapa-siapa lagi gitu. Dan gue merasa ya gue udah ada di titik itu sekarang. Film ini juga sedikit banyak menceritakan tentang bagaimana pemaknaan sukses itu. Untuk masing-masing, untuk semuanya gitu. Iya. Jadi kalau misalkan Okezoners pengen tahu artis sukses bisa nonton film ini ya? Betul. Karena sukses kan beda-beda. Lu apa coba sukses? Sukses gue adalah ketika gue bisa jadi presiden. Kejauhan aja. Jauhan mas. Menteri. Jauh. DPR. Lurah dulu. Iya. Santai dulu, tenang dulu. Baiklah, ini saatnya kita untuk games. Ini sudah disiapkan oleh tim kreatif ya. Sebentar saya buka handphone saya dulu. Nah, games gue akan memberikan challenge memberikan pertanyaan. Kalian jawab cepat ya. Jawabnya satu-satu apa berbarengan apa gimana? Gimana Ibu Produser? Satu-satu. Berarti Ardit dulu baru gue ya? Jangan lu dulu aja. Kan lu yang lucu, versi lucunya. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin sebenarnya sudah dimiliki. Ada pertanyaan yang kayaknya tidak. Tapi tetap harus dijawab saja. Ini sebagai Ardit ya, sebagai Arga? Ardit. Oke, Ardit. Sebagai Naya juga ya. Pertanyaan pertama. Kapan pertama kali menjadi pegawai? Itu pertanyaannya. 2010. 2010. Kapan nikah? Doain aja ya. Tanya Allah aja saya juga nggak tahu. 2019. Udah. Januari 19. Kapan punya rumah sendiri? Doain aja ya. Kita tanya Allah Subhanahu wa taala, saya juga mau punya rumah tante. Saya alhamdulillah ada nyicil tapi ada. Iya. Wow, ini udah sukses. Ketawain. Kalau ditanyain sama orang, kok belum isi juga sampai sekarang? Mah udah punya. Lu gimana? Nih isi. Isi makanan ya? Isi makanan. Isi risol. Kalau ada orang yang nanya, kok jabatannya begitu-begitu aja dari dulu? Mohon maaf nih, kalau sutradara tante mau jadi apa lagi nih? Nggak ada tiba-tiba jadi di atasnya sutradara udah Pemilik PH. Amin, amin aja. Iya, untung muka gue mirip-mirip. Siapa? Maksudnya kayak air mukanya udah cocok ya kayak Jadi yang CEO, jadi owner PH di Indonesia. Cocok. Kalau gue apa ya? Nggak tahu ya, udah apa tadi pertanyaannya? Kenapa jabatannya gitu-gitu aja? Begitu-begitu aja dari dulu. Juga kayaknya
kerjaan kayak gue nggak ada patokan jabatan deh, nggak ada. Habis ini jadi apa Iya, gitu. lu jawabnya gimana kalau tante lo nanya gitu? Ya tante nonton aja di bioskop itu film Lebaran. Malu. Kalau ada yang nanya, nggak mau coba jadi PNS aja. Gak mau coba jadi PNS aja, kayaknya saya kurang cocok ya pakai baju coklat tuh bukan warna aku karena kan aku sawo mateng. Ada apa namanya? Color ini. Iya, color analis menurut Feng Shui Oh, harus iya. iya. Iya, menurut Feng Shui, menurut juga dari kalender Jawa juga nggak cocok. Ribbon. Iya, Ribbon coklat nggak itu cocok. kurang di saya, kayaknya agak ciong gitu. Kalau kamu Kalau Bapak Ardit? Kalau saya mah apa aja kerjaan saya serabutan, saya kalau bisa ya. mau ayo. jadi PNS mau? Lah, kalau misalnya nggak bisa ya sambil Iya. PNS sambil ini ya. Iya. Nggak bisa. Kan nggak boleh. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Misalnya ada yang nanya lagi nih. Atau ngasih saran, jangan terlalu sibuk, nanti jodohnya lewat. Jangan terlalu sibuk nanti Itu ada sih, itu jangan terlalu sibuk nanti jodohnya lewat. Ya bingung ya mau jawab apa ya? Iya ya doain aja lah tante. Om, dari tadi jawaban lu formatif. apa ya kalau ditanya jangan terlalu Itu, sibuk itu kan nanti jawaban jodoh- yang keluar, yang dalam hati. dalam hati. Ya gue yang penting gue bisa ngasih makan diri sendiri dulu dah daripada kayak lu ngutang-ngutang sana sini. Nah, daripada gue pinjol. Memakan hati yang bertanya, apakah tante dan omnya Naya juga berani bertanya hal yang sama Kalau mau, kepada ya udah kalau mau biayain gitu. Biayain apa? Iya, biayain Biayain nikahannya. nikahnya. Iya. Iya benar. rumahnya juga. Kayak gitu. Kapan nambah anak? Ya udah mana biayanya sih. Iya. Gitu. Nanti kalau tiba-tiba isi, lu kaget semua. Iya. Belum Apalagi nih. dia. Gue jadi omongan keluarga. Pertanyaannya. Itu ya Oke Zoners, obrolan gue bersama Ardit dan juga Naya. Kalau misalkan Oke Zoners pengen nonton Tunggu Aku Sukses nanti bisa ditonton mulai kapan? Tunggu akses nanti bisa ditonton Lebaran di bioskop. Nah, kapannya Berarti kita tunggu dari tunggu pemerintah dulu. Hilal. Oh iya, berarti semua tergantung pemerintah. Tunggu Iya. sidang dulu. Tunggu sidang, iya. Pasti kapan? Kapan Iya. tanggal pasti. Ini kasih ini dong, kasih sedikit kayak teaser-teaser kenapa orang harus nonton ini dan yang paling gongnya dari film ini apa? Kenapa? Ada yang paling gong itu ada show-nya. Gong show! Tiba-tiba masuk orang-orang. Iya, Anda belum pernah ada nonton ya? komen, ada komen. Iya. Lu nggak tahu gong show? Dia aja tahu jalan-jalan, men. Tahu gong show kan kak? Tuh tahu. Jalan-jalan, men, tahu? Ya nggak apa-apa kalau itu nggak apa-apa. Gong show saya nggak tahu. Ajang bakat IMB-nya Indonesia dulu. Iya. Oh, nggak tahu gue. Jawab saya pertanyaan Pakai saya. gong dang gitu. Iya, jadi kalau cutnya gong gitu. Nggak tahu, maaf ya teman-teman. Nanti saya coba lagi, saya nonton abis ini janji. Baik, kalau misalkan Oke Zoners nih yang penasaran tentang Tunggu Aku Sukses nanti, kenapa mereka harus nonton? Kenapa kalian harus nonton Tunggu Aku Sukses nanti? Karena kayaknya film ini cukup penting untuk kalian tonton ketika Lebaran karena kayak bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin juga adalah arga-arga di luar sana atau mungkin punya tante-tante seperti Tante Yuli, Sarah Sehan di luar sana. Ajak keluarganya, ajak tantenya, suruh nonton terus abis ending kredit, gitu aja. Cukup ngangguk tipis. Ngerti kan? Gitu. Udah, itu udah cukup menjadi sebuah statement. Kalau apalagi buat orang-orang yang susah untuk mengungkapkan emosi atau perasaannya ya, selalu mendem. Nah, nonton ini, ajak orang-orang yang kira-kira selama ini kayak bikin lo greget. Nah, iya. Berarti ngajak tante sama om cocok nih nonton Tunggu Aku Cocok. Sukses. Ini. Untuk di luar sana yang suka mendem sama orang tuanya, yang bingung kalau mau ngomong gimana, tonton juga film ini. Maksudnya mendem sama orang tua? Suaranya mendem. Yang dikubur, yang Oh, dikubur. aduh. Yang mendem tuh maksudnya, Perasaannya nggak keluar. ya misalnya kayak kalau misalnya lagi capek nggak ngomong ke orang tua, suka ngerasa kuat sendiri, nih nonton film ini. Iya, kalian tidak sendirian teman-teman, arga-arga di luar sana. Baik, thank you. Semangat. Naya, Ardit sudah mampir di Cicet. Kami yang terima kasih. Time. Iya. Baik, Oke Zoners, itu dia obrolan kita bersama Naya dan juga Ardit. Ketemu lagi di Cicet selanjutnya. Gue Tommy, bye-bye. Bye, Aquazoners.